teman-teman udah tahu ilmunya nih ya, langsung aja baca sholawat, langsung deh. Insya Allah ada pertolongan. Kalau belum datang juga buka Qurannya, baca Quran, nggak mungkin nggak ada pertolongan. Kok aku bisa yakin banget? Karena aku juga merasakan sering. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini buku pertama aku, judulnya Jangan Pernah Lelah Ada Nikmat di Setiap Sholawat, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa langsung hubungin admin nomornya yang ini, atau teman-teman bisa langsung aja datang ke Gramedia atau klik link di deskripsi box buat teman-teman yang mau belanjanya di Shopee. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya teman-teman. Ini dari Mbak R di Karawang. Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam. Saya R dari Karawang. Mau kasih testimoni yang kedua kali nih Kak. Langsung aja ya Kak, terhitung dari bulan Juli setelah aku kasih testimoni, Masya Allah banyak banget keajaiban yang bener-bener bikin merinding Kak. Pertama, aku bisa membayar amanah dengan lancar, ada aja rezekinya, alhamdulillah. Yang kedua, adik yang sekolah di SMK banyak banget biaya ini itu karena mau praktek untuk PKL. Saya bingung Kak, saya kan hanya ibu rumah tangga, punya uang kalau suami ngasih aja, tapi hati saya tenang. Sampai H-3 hari terakhir pembayaran saya masih tenang. Saya selalu salawat, tahajud, hajat, witir, duha. Saya cuma minta ya Allah tolong bantu hamba. Sampai tiba H-1 saya udah mulai nggak tenang Kak. Karena kalau nggak bayar besok adikku nggak bisa ikutan praktek. Saya bangun malam sholat tahajud 4 rakaat, hajat 2 rakaat, witir 1 rakaat, lanjut sholawat sampai subuh. Tiba-tiba kepikiran pinjam ke ponakan ipar 2,5 juta. Dan alhamdulillah Kak langsung ditransfer, nggak henti-hentinya saya bersyukur Kak. Di saat bener-bener waktu udah mepet banget Allah nolong saya. Yang ketiga, saya kan setiap antar anak sekolah selalu fokus salawat munjiat. Tiba-tiba motor di depan mau nabrak saya Kak Mel. Tapi lewat gitu aja malah nabrak motor belakang. Masya Allah saya selamat dari tabrakan motor. Saya juga langsung berhenti bantuin Kak. Ya Allah nggak kebayang kalau aku yang ketabrak Kak. Mana aku bawa anak kecil, anak kedua usia 4 tahun. Yang keempat saya kembali diuji Kak Mel. Suami kerja di pabrik. Nah, pabriknya itu lagi turun sampai setiap bulan dirumahin 1 minggu. Gaji suami pun berkurang Kak Mel, sedangkan pengeluaran lagi banyak-banyaknya karena anak kedua mulai masuk sekolah. Saya berniat mau mendaftarkan ke TK, tapi saya belum ada uang, sedangkan pendaftaran TK udah mulai di bulan ini. Pendaftaran ngaji PAUD pun sudah menerima Kak Mel. Awalnya saya berpikir udahlah nggak sekarang dulu daftarnya nanti aja awal tahun. Tapi saya kepikiran lagi Kak takutnya telat atau nantinya full udah nggak nerima lagi murid. Saya kencengin tuh Kak sholawat, tahajud, tahajar, witir, duha nggak pernah ketinggalan. Saya berdoa ya Allah saya minta rezeki buat biaya pendaftaran sekolah. Tapi Allah belum ngasih Kak. Saya tunggu Allah nggak ngasih. Lalu saya pasrah, kalau Allah kasih rezeki langsung daftar, kalau enggak ya udah nanti aja. Tapi alhamdulillah Kak, Allah nggak ngasih rezeki buat daftar sekolah, tapi mengarahkan ke sekolah yang lain. Besoknya saya hanya kepikiran ya udah jangan ke TK, ke Bimba aja. Dulu kalau Bimba kan daftarnya 300.000, sedangkan TK 1,5 juta. Masya Allah Kak, pas saya datang ke Bimba ternyata pendaftarannya gratis dan besoknya bisa langsung mulai belajar. Urusan sekolah saya sudah tenang Kak, sekarang tinggal ngaji di PAUD. Saya daftar habis 700.000 Kak, karena itu PAUDnya bagus, jadi belajar ngajinya bagus juga. Ada tempat main kayak di TK. Saya daftar pakai uang belanja buat sehari-hari, saya pikir ya pakai aja dulu uang yang ada, kalau kekurangan Allah pasti bantu. Semenjak sholawat saya terlalu kepedean Kak, selalu yakin Allah bantu. Di situ mulailah Kak ujian lagi, belum ada tanda-tanda Allah bantu. Sedangkan uang di dompet tinggal 50.000 Kak.
Saya tetap positive thinking, saya selalu berharap dapat arisan RT, arisan keluarga, atau arisan di sekolah anak saya Kak Mel, tapi tetap nggak ada yang dapat satupun. Saya coba pinjam ke uak, cuma dibales katanya sekarang nggak pernah pegang uang lebih. Saya coba ke temen Kak, sebenarnya saya malu kalau pinjam ke teman, karena sering kali dikasih enggak tapi malah diomongin. Tapi saya tetap WA karena nggak mau lagi berurusan sama riba. Sedangkan saya bisa aja kembali lagi ke pinjol, tapi saya udah nggak mau Kak. Dan ke temen pun nggak ada Kak, nggak ada Kak. Ya alasannya ada uang tapi buat ini itu. Ya udah Kak, saya cuma bisa pasrah. Entahlah besok mau makan apa, mau makan atau enggak saya pasrah. Tiba-tiba uak yang tadinya nggak ada uang, Masya Allah tiba-tiba telepon katanya suaminya ngasih uang. Terus dipinjemin ke aku Kak Mel. Ya Allah baik banget, Allah kan berkali-kali bantu aku. Setelah itu saya pinjam Kak 500.000. Saya pikir cukup nggak cukup, harus cukup untuk 2 minggu ke depan sampai gajian. Tapi ternyata ibuku minta uang Kak, katanya buat beli beras sama lauk. Anak mana yang tega ya Kak, kalau orang tua lagi kesusahan pasti ngasih. Sempat berpikir ya Allah kalau aku kasih aku kekurangan lagi, kalau nggak dikasih kasihan orang tuaku makan apa ntar. Saya TF ke adik 100.000 sambil bilang dalam hati ya Allah semoga engkau cukupkan aku sampai akhir bulan amin. Sisa uangku tinggal 400.000 Kak, posisi 2 minggu lagi ke gajian. Sedangkan aku harus kasih bekal anak, harus masak, belum lagi jajan anakku yang kecil, dipautkan banyak ya jajanannya. Kadang kalau anak yang kecil mau jajan suka bilang, Dek, mama nggak bawa dompet, jajannya nanti aja ya. Sedih banget Kak lihat anak kepengen jajan tapi nggak bisa ngasih karena aku harus bener-bener irit sampai tanggal 25. Tapi alhamdulillah anak cuma bilang, oke mas, soleha banget, Masya Allah. Terus aku lihat post temen dulu yang kerja bareng Kak Mel di FB. Dia lagi bener-bener diuji, suaminya dirawat, mau jual HP katanya, cuma punya HP Asus jadul, mau dijual buat makan anak-anak di rumah sakit. Ya Allah Kak Mel, aku kan gak tega ya Kak. Lagi-lagi aku berpikir ya Allah, aku pengen nolong, tapi aku juga ngepas banget. Gimana ya Allah? Tiba-tiba hati tergerak, udah ngasih aja gak apa-apa 50.000, lumayan bisa buat makan sehari. Semoga besok ada rezeki buat temanku biar bisa makan di hari berikutnya. Padahal aku juga lagi kekurangan, tapi rasanya seneng banget Kak bisa bantu walaupun cuma sedikit. Uangku tinggal 350.000 Kak, sedangkan kegajian masih 10 harian lagi. Saya selalu berdoa, ya Allah cukupkan sampai ke tanggal 25, tapi tepat di tanggal 15 November 2022, uang hanya tersisa 50.000, itu pun minta uang bekal suami. Qadarullah satu keluarga sakit Kak, demam, batuk, pilek. Suami aku, anak-anak harus beli obat kan biar suami sehat lagi. Belilah Kak Sanmol tablet buat aku dan suami sedangkan anak-anak hanya mengandalkan kompres sama minum Bodrexin. Uang tinggal 30.000 saya belikan telur 1 kilo Kak Mel karena kan buat makan sehari-hari. Saya coba pinjam lagi Kak ke teman karena kan bingung kalau lagi sakit nggak pegang uang sama sekali. Saya coba pinjam lama banget dibalesnya. Saya WA pagi dibales sore, itu pun balesnya cuma singkat. Bener-bener kayak yang nggak mau minjemin Kak. Saya pastiin pasti diganti pas gajian tanggal 25. Tapi balasannya tuh bener-bener kayak yang terpaksa gitu Kak. Itu pun dibalesnya malam. Ya udah mana nomor rekening? Saya pas baca bener-bener merasa tertampar Kak. Saya tiba-tiba bales nggak jadi teh tadi malam, tadi temen udah TF. Aku nggak mau Kak kalau ngasih pinjem tapi terpaksa ujung-ujungnya ngomong ke sana ke sini ngegibahin. Padahal nggak ada yang TF aku pun masih kebingungan cuman udah pasrah sepasrah-pasrahnya. Yakin ya Allah pasti bantu dan Masya Allah Kak, tepat hari ini tanggal 18 November 2022 suami dapat transferan, dia cairin uang asuransi Kakak, dipikir-pikir nggak masuk akal Kak, masa baru tanggal 15 ngajuin hari ini cair, sedangkan tahun lalu nyairin asuransi 2 minggu baru cair. Tapi ini Masya Allah Kak, Alhamdulillah Allah baik banget. Makasih Kak Mel, lewat Viti Kak Mel, aku jadi kenal sholawat, jadi bisa memperbaiki ibadah, semoga Kak Mel sekeluarga sehat, selalu dimudahkan dunia maupun akhirat, dan hajatnya terkabul amin amin ya rabbal alamin. Doain ya Kak, biar aku istiqomah, amin. Karena semenjak sakit sholawat berkurang, maklum emak-emak. Lagi sakit pun harus ngerjain kerjaan rumah, jadi sholawatnya bener-bener sedikit banget.
Biasanya sholawat munjiat sehari 200, sekarang hanya 20 Kak. Jibril biasanya 10.000, sekarang cuma 1.000. Bener-bener ada waktu luang dipakai istirahat. Sekian Kak Mel testimoninya, maaf panjang banget, minta doanya juga ya Kak, biar aku dan keluarga sehat lagi. Amin amin ya robbal alamin. Itu tadi testimoni dari Mbak R di Karawang. Masya Allah ya teman-teman ya. Teman-teman, ketika kita udah buntu banget ya, nggak usah, jangan deh kita cari pertolongan selain Allah. Iya, tapi kan Mbak gimana? Apalagi seperti Mbak R butuh banget buat makan dan lain-lain. Aku tahu beratnya seperti apa, tapi pasti ada jalan, ya. Kalau emang kita masih punya saudara, pinjam ke saudara aja. Kalau aku sih lebih baik seperti itu ya. Karena kalau ke orang lain, nanti ujung-ujungnya ya gitu tadi, dipinjemin enggak, diomongin iya gitu loh. Apalagi sampai kita minjem minta tolong ke orang yang tidak dikenal ya. Kan sekarang banyak tuh ya yang suka nge-DM DM para artis, nge-DM orang-orang lah gitu ya. Maksud aku gini, kenapa kita harus seperti itu? Kalau kita seperti itu langkahnya, yang ada Allah nggak mau nolong loh teman-teman. Ya, kan teman-teman udah tahu ilmunya nih ya, langsung aja baca salawat, langsung deh. Insya Allah ada pertolongan. Kalau belum datang juga buka Qurannya, baca Quran, nggak mungkin nggak ada pertolongan. Kok aku bisa yakin banget? Karena aku juga merasakan sering. Aku memang nggak pernah ngerasain kayak yang dililit hutang ya, dikejar-kejar pinjol. Alhamdulillah aku nggak ngerasain seperti itu. Tapi kalau yang namanya nggak punya uang, lagi kering banget, bener-bener kering 1.000 perak pun nggak ada, itu pernah, sering malah. Aku yakin ada jalan. Kalau misalnya aku ada bayangan bakalan dapat duit, misalnya aku bakalan gajian ya. Aku bakal gajian di tanggal 30 misalnya. Nah, aku berani tuh pinjem sama adik aku. Pinjem dong, nanti gajian gue bayar gitu ya. Tapi kalau memang nggak ada bayangan duit dari mana, aku cuma mengandalkan Allah aja. Pokoknya Allah, ke Allah, ke Allah, ke Allah. Dan jangan sampai kita riba lagi. Nah kan akhirnya Allah memberikan pertolongan kan Mbak. Mbak R berusaha untuk menghindari riba ya, walaupun sebenarnya ada salahnya juga ya mencoba pinjam ke teman ya. Tapi ya namanya manusia ya, kita juga namanya lagi panik, wajar lah, masih masih wajar. Tapi Mbak R usahakan jangan sampai begitu lagi. Nah memang ketika kita meminjam ke orang lain, yang ada tuh kayak gimana ya, kayak kita tuh jadi rendah banget teman-teman ya. Udahlah kita meminta ke Allah, Allah akan berikan jalan yang tidak disangka-sangka. Ngomong aja, ya Allah, duit hamba habis nih ya Allah, masih tanggal segini ya Allah, baru tanggal 5 ya Allah, gajian masih tanggal 30 lagi, tolong hamba ya Allah, jangan sampai hamba ngutang lagi, jangan sampai hamba sampai hamba malu. Insya Allah ada jalan, nanti Allah akan ngasih jalan buat kita, jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Pokoknya ada aja rezeki buat kita, nyambung sampai gajian lagi. Begitu seterusnya teman-teman ya. Kita doakan semoga Mbak R dan juga keluarganya, suaminya, anak-anaknya segera pulih lagi, sehat lagi. Dan satu lagi, tentu memang baca sholawat semakin banyak semakin bagus ya. Tidak ada anjuran bersolawat harus dengan jumlah sekian. Harus baca sholawat 10.000, 1.000, nggak ada. Yang jelas semakin kita banyak baca semakin bagus. Karena semakin banyak dosa terhapus, semakin banyak kita diangkat derajatnya sama Allah. Tapi balik lagi, sesuaikan dengan kemampuan. Kalau kita baca 10.000 sholawat, membuat kita sampai nggak bisa masak, anak sampai nggak kecuci bajunya, suami sampai nggak keurus, jangan. Lebih baik kita baca 1.000, tapi semuanya beres. Pikiran juga jadi enteng. Ya teman-teman ya, ingat sesuaikan dengan kemampuan. Ya kalaupun teman-teman mau nambah jumlah sholawatnya, itu pelan-pelan. Misalnya 40 hari pertama di 1.000 dulu. 40 hari kedua tambahin 500 jadi 1.500. Tapi Mbak aku pengennya bacanya langsung banyak, soalnya lagi butuh banget. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa baca bener-bener duduk langsung baca 25.000 sholawat seperti yang kemarin diceritain sama Mbak, aku lupa, Mama Arsyad ya kalau nggak salah. Bener-bener butuh pekerjaan buat suaminya, 25.000 baca sholawat, akhirnya ada jalan. Yang penting bacanya pakai hati ya teman-teman. Jadi bukan bukan sekadar sallallahu 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 sallallahu, bukan gitu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 25.000 benar-benar duduk, walaupun nggak di atas jadah, tapi kita benar-benar duduk fokus gitu loh, nggak ya berdiri juga, pokoknya kita benar-benar fokus. Shallallahu ala Muhammad. Kalau yang lagi head misalnya sambil duduk di kursi, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, itu beda.
Beda teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman bacanya sambil beraktivitas ya nggak apa-apa, sambil masak sallallahu alaihi Muhammad sallallahu nggak apa-apa, tetap Allah berikan 10 balasan ya dari satu salawat yang kita baca. Cuma kalau teman-teman memang benar-benar butuh banget, penting banget bacanya pakai hati. Bacanya dari hati. Kalau perlu kalau bisa bacanya di dalam hati. Kalau nggak bisa pakai hati. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Beda. Beda dengan kita shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad sambil ngapain sambil aktivitas beda tentu hasilnya. Tapi kalau misalnya emang benar-benar nggak bisa ya nggak apa-apa. Cuman jangan sampai kita merasa udah baca 25.000 terus kita nyalahin. Mana nih pertolongan? Nah, jangan sampai seperti itu ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi ya buat teman-teman. Semoga teman-teman yang nonton rizkinya barokah, Allah lancarkan semuanya, Allah ijabah doa-doanya, Allah ampuni dosa-dosanya, amin amin rabbal alamin. Semoga kalian istiqomah terus, semoga Mbak Er juga segera pulih dan keluarganya segera pulih. Semoga semuanya lancar, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.